بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, dan kita bersalawat pada Rasul kita, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Kita berharap mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Rasul kita di yaumil akhir nanti, dan kita bersama-sama dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan hari ini adalah pembahasan tentang berkisah atau kisah-kisah. Berkisah adalah salah satu bentuk kurikulum pula yang diberlakukan di Al-Fatih. Dan ini adalah salah satu metode pengajaran yang paling utama dalam urusan pengajaran ilmu-ilmu yang hendak kita sampaikan. Ilmu apapun otomatis harus memiliki kemampuan berkisah. Dan kita sadar bahwa kisah itu adalah bagian dari isi di dalam Al-Quranul Karim. Kita tahu bahwa Al-Quranul Karim memiliki penggalan-penggalan isinya. Ketika di dalam buku ini menjelaskan, misalnya saja kalimat Imam As-Suyuti di dalam kitab Al-Itqan misalnya, menjelaskan bahwa Al-Quran itu terbagi menjadi 3 bagian. Di antaranya adalah syariat, sifat, dan satu lagi adalah kisah. Itu artinya 3 ini menjelaskan kalau kita ingin menyampaikan ilmu dengan 3 cara ini, atau memilih satu di antaranya. Kita ingin mengenalkan Islam, kita ingin mengenalkan panduan beserta ilmunya, setidaknya dengan 3 ini atau salah satunya. Kalau kita ingin mengenalkan Islam dengan mengenal sifat-sifat Allah, itu artinya kita mengenal asma wa sifat. Itu artinya kita mengenal tentang tauhidnya Allah, rububiyahnya Allah. Ini bisa kita lakukan, tetapi dengan ilmu yang seperti ini, itu juga bisa memunculkan adanya perbedaan di kalangan masyarakat. Dan kita sadar hari ini, ketika mendekatkan Islam dengan cara metode mengenal nama-nama Allah, rububiyah, uluhiyah, dengan sifat-sifat Allah, hadir hari ini terjadi sebuah pertikaian di antara masyarakat. Boleh dilakukan, tetapi bisa memunculkan hal seperti ini. Atau dengan cara mengenalkan syariat-syariat dengan hukum-hukum yang ada. Ada kesalahan ini, hukumannya ini, dengan syariat-syariat ini. Atau dengan undang-undang atau aturan-aturan. Itu pun cara menyampaikan ilmu dalam urusan ilmu Islam. Ternyata Al-Quran memberikan cara yang mudah. Satu lagi adalah dengan cara menyampaikan kisah-kisah. Jadi artinya, kisah itu adalah bagian cara Allah membimbing Nabi kita Muhammad SAW. Rasul kita saat mendapatkan perintah menjadi Rasul di usia 40 tahun, Rasul langsung dipandu Allah dengan adanya kisah-kisah umat terdahulu. Jadi seperti Rasul itu diminta untuk mendengar kisah-kisah orang-orang terdahulu, dan digunakan kisah-kisah itu untuk melewati, menyikapi, dan menjalani proses kehidupan Rasul dalam fase demi fase di dalam kehidupan Rasul kita Muhammad SAW. Al-Quran kita tahu, Al-Quran adalah alat pandu Rasul kita. Dan kita tahu Al-Quran turun hanya di 2 tempat, Makkah dan Madinah. Maka kita menemui ada ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah. Dan kalau ditelaah, Makkiyah awal pondasi Rasul, Rasul tinggal di Mekah selama 13 tahun. Isi sebagian besar ayat-ayat Makkiyah itu sebagian besar berisi tentang kisah-kisah. Kecuali suratul Baqarah. Suratul Baqarah adalah ayat-ayat Madaniyah di awal saat di kota Madinah. Itu membuktikan bahwa 13 tahun pertama saat Rasul usia 40 tahun ditambah dengan 13 tahun, langkah strategis yang dilakukan Rasul untuk memperkuat tauhid, memperkuat sahabat mengenal Islam, ternyata Rasul menyampaikannya dengan memahami kisah-kisah, dan apa yang ada kisah-kisah itu disampaikan ulang kepada generasi sahabat. Itulah yang membuat kenapa kisah terabadikan di dalam Al-Quran. Kita mengenal nama-nama di dalam Al-Quran. Kita mengenal Quran surat Muhammad, kita mengenal Quran surat Yunus, kita mengenal bahkan Quran surat Yusuf yang diabadikan menjadi Quran atau surat terbaik yang di dalamnya ada kisah langsung kronologis. Nabiullah mulia Yusuf alaihissalam satu-satunya, dan serial kisah lain. Di dalamnya ada kisah umat terbaik
ada kisah umat yang terlaknat, sebagaimana tadi diabadikan dalam suratul Fatihah. Kita meminta berulang-ulang, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dan itu satu-satunya doa kita di setiap 5 waktu. 17 kali kita meminta, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tetapi jalan yang lurus seperti apa? Ternyata ayat berikutnya menjawab, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang diberi nikmat. Kayak apa? Seperti apa jalan orang yang diberi nikmat? Kita nggak tahu. Nah, untuk bisa mengetahuinya otomatis kita harus mencari orang-orang yang diberi nikmat itu seperti apa di masa lalu. Itu cerita masa lalu dan itu kisah. Orang-orang yang dimaghdub, orang-orang yang dimurkai juga kita nggak tahu seperti apa. Maka kita harus membuka, mencari masa lalu. Siapa orang-orang yang dimaghdub, yang dimurkai? Dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Waladhdallin, orang-orang yang tersesat. Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Lagi-lagi kita juga harus mengetahui masa lalu. Makanya di dalam Al-Qur'an diabadikan berbagai macam jenis manusia. Mulai dari manusia-manusia terbaik, bahkan manusia-manusia yang benar-benar tidak baik. Fir'aun tersebar di dalam Al-Qur'anul Karim. Bahkan ada Quran khusus berbicara tentang manusia tidak baik, Al-Ahab. Dan berbagai macam nama-nama dan berbagai macam serial kisah di dalam Al-Qur'an. Itu artinya, teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita tidak mungkin lepas dalam kehidupan kita itu tanpa adanya cerita-cerita, tanpa adanya kisah-kisah. Maka ini menjadi modal penting, bahwa dengan kisah itu menjadi modal sederhana, caranya tidak rumit, dan itu menjadi senjata yang sangat dahsyat, dan itu bisa mengikat hati-hati generasi kita dengan membiasakan mendengarkan kisah-kisah. Lalu kenapa akhir-akhir ini atau kita membiasakan cerita-cerita ini tidak hadir pada sumber-sumber yang benar-benar tercatat dalam Al-Quran? Padahal Al-Quran begitu jelas, sepertiga isinya cerita-cerita. Apalagi kalau ditambah dengan khusus cerita Nabi kita Muhammad SAW, dengan sirah kronologisnya, sirah nabawiyahnya. Atau bicara tentang khusus generasi para sahabat, Khulafaur Rasyidin, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Atau generasi di zaman kekhalifahan peradaban Islam, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Terlalu banyak, terlalu tebal kalau kita ingin mencari serial-serial kisah. Maka hal yang seperti ini terlalu naif, terlalu lemah kita, terlalu kita nggak punya referensi rasanya. Ketika kita harus menceritakan mereka dengan cerita-cerita yang kita buat-buat, lemah. Itu apa yang bisa menyebabkan itu? Karena kita tidak mau berupaya untuk mencari sumbernya. Karena itu, maka ini menjadi tugas, harus mencari sumber-sumber, membaca kisah-kisah dari kisah dalam Al-Quran, boleh membaca sirah nabawiyah, boleh membaca kisah-kisah dalam Al-Quran, mungkin tulisan Dr. Sulaiman Al-Asqar, mungkin bisa juga dari tafsir Ibnu Katsir, bisa juga tulisannya Ibnu Katsir sendiri dalam beberapa serial-serial kisah-kisahnya, dan berbagai macam sumbernya. Lalu masuk ke dalam kisah-kisah Rasul kita. Nah, kalau dengan cara membaca itu dan kita membiasakan itu, setidaknya kita akan mendapatkan rasa dari kisah-kisah itu. Di dalam modul ini menjelaskan beberapa poin tentang fungsi kisah, dan mudah-mudahan ini juga menjadi penguat betapa kisah itu menjadi dahsyat. Yang pertama adalah kisah itu bisa menjelaskan asas-asas syariat. Dengan kisah, ketika kita ingin mengenalkan tentang berbagai macam syariat ini, maka orang akan mudah mendapatkan syariat itu karena masuknya lewat jalur kisah. Di dalam kisah juga akan dapat membenarkan kisah-kisah nabi-nabi terdahulu. Juga dapat menghidupkan sejarah-sejarah masa lalu. Itu adanya kisah-kisah. Jadi apa yang terjadi hari ini adalah pengulangan masa lalu. Nabi sendiri yang mengatakan ketika melihat Abu Jahal dengan sebutan Fir'aun, itu artinya ada kisah yang menjelaskan masa lalu. Fir'aun ada di zaman Nabi Musa, ternyata Fir'aun juga ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Mungkinkah Fir'aun ada zaman hari ini? Antum lihat di belakang antum, jangan-jangan ada Fir'aun di zaman itu. Jangan-jangan ada Fir'aun di zaman antum juga. Artinya itulah kisah. Jadi seperti tidak ada yang baru hari ini. Antum melakukan apapun, antum tinggal bertanya dan berkaca. Siapa antum? Siapa diri antum? Style antum seperti apa? Model antum seperti apa? Cara berbicara antum seperti apa? Posisi antum siapa? Laki-laki atau perempuan? Atau jangan-jangan setengah laki setengah perempuan? Itu pun ada dalam sejarah. Bagaimana cara bersikap syariat itu? Itu semua bisa kita dapati dari kisah-kisah. Dahsyatnya kisah. Jadi begitu panjang. Bahkan kalau kita berkaca pada Rasul kita Muhammad SAW, 23 tahun. 13 tahun kokoh menjadi orang yang bisa menyebarkan syariat dengan ditemani generasi sahabat as-sabiqunal awalun. Dengan kehebatan mereka semua itu, balutan paling tebalnya adalah kisah-kisah. Karena masuk Quran, masuk di dalamnya, dan dilengkapi dengan adanya cerita-cerita. Karena itulah teman-teman rahmatullah ta'ala, kisah menjadi sesuatu yang program penting. Apapun, mau mengajarkan apa kita?
Mengajarkan berhitung, kisahkan Al-Khwarizmi. Mau mengajarkan apa lagi? Bahasa, terlalu banyak. Kisahkan sahabat mulia Zaid bin Sabit, atau sahabat mulia Hasan bin Sabit yang punya kemampuan syairnya. Itu kalau kita ingin menyampaikan syair-syair istimewa, kisahkan mereka terbaik dulu. Sehingga mereka punya kekaguman. Belajar membaca punya kekaguman, belajar menulis punya kekaguman, belajar berhitung punya kekaguman. Sehingga ada rasa yang mereka lakukan. Dengan cara cerita itu, dengan kisah-kisah itu, seperti landasan untuk memasukkan ilmu apapun. Itu penting. Itu harus lakukan. Apa mengajarkan apa saja. Mau mengajarkan tentang pohonan, tanaman, itu masukkan dengan cerita-cerita, dengan kisah-kisah. Bahkan ketika ada anak berantem, menangis, itu masukkan dengan kisah-kisah. Bagaimana dulu Rasul kita Muhammad SAW bisa menyelesaikan, merelai pertikaian antara, misalnya sebut saja sahabat mulia Bilal bin Rabbah dengan sahabat mulia yang bisa menghina seorang Bilal bin Rabbah dengan kalimat budak hitam, sampai keluar kalimat jahiliyah itu. Bagaimana Rasul bisa melerai pertikaian itu? Itu ada dalam kisah. Sehingga kalau itu disampaikan pada generasi kita jadi tahu bagaimana cara menyelesaikan permasalahan mereka, bagaimana mereka merespon kemarahan mereka. Kita menemukan santri yang bergembira, bagaimana merespon kegembiraan, sampaikan dengan kisah. Kita menemukan misalnya seorang santri yang sedang jatuh cinta, mulai sesuka dengan lawan jenisnya, sampaikan dengan kisah. Bagaimana sahabat mulia Abu Darda melamar seorang putri gadis cantik, ditemani oleh Salman Al-Farisi misalnya. Kisah tercantum di situ. Dan akhirnya Salman Al-Farisi yang ingin melamar ditemani Abu Darda, padahal Abu Darda hanya menemani saja. Tapi ujungnya malah justru sang gadis pengen nikahnya sama Abu Darda. Kan sakitnya di sini menurut Salman, tapi tidak bagi Salman Al-Farisi. Mungkin sakitnya di sini itu kita. Tapi Salman Al-Farisi tidak. Salman Al-Farisi bahkan mahar yang dia dapati itu, yang dia sudah kumpulkan untuk melamar seorang gadis yang disukai, sedangkan gadis yang disukai itu lebih menyukai si Abu Darda yang mengantarnya, itu maharnya itu diserahkan ke Abu Darda untuk melamarnya. Coba kayak gimana itu? Itu kalau disampaikan pada generasi kita, dahsyat. Pertemanan bukan hanya sekedar memelikung di tengah perjalanan, tapi mahar pun diberikan. Wah, dahsyat. Kisah luar biasa. Karena itu teman-teman rahmatullahi wabarakatuh, dalami kisah. Baca. Nanti setelah itu tuangkan. Bagaimana teknis berkisah? Kita bertemu di sesi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur pada Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersalawat pada Rasul kita, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Semoga Allah memberikan kebaikan dan keberkahannya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasul kita, dan kita sama-sama berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Pada sesi kedua ini, masih dalam tema berkisah, saya ingin menyampaikan teknisnya dalam urusan berkisah. Setidaknya berkisah itu memiliki 3 langkah. Yang pertama adalah pembukaan. Dalam berkisah harus ada pembukaannya. Lalu masuk pada isi. Nah, isi adalah konten kisahnya. Dan yang terakhir adalah penutup. Penutup itu berbicara tentang hikmah dari kisah itu. Hikmah bisa kita sampaikan atau hikmah bisa menjadi sumber pertanyaan agar dia bisa menggali dari hikmah-hikmah tersebut. Misal, saya kasih contoh satu cerita saja atau satu kisah saja. Kita pernah mendengar kisah tentang percekcokan atau pertengkaran antara Bilal bin Rabbah dengan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ketika dia bertikai, ini anggaplah ini kontennya. Saya akan mulai ya, ini kontennya. Kontennya tentang percekcokan atau pertengkaran antara 2 sahabat mulia ini. Lalu nanti penutupnya seperti apa? Maka kita mulai dari pembukaan. Pembukaan dalam kisah harus dimulai dengan kalimat-kalimat doa. Sebagaimana dalam setiap term atau setiap pembahasan yang saya sampaikan di dalam forum ini pun, saya selalu memulai minimal dalam kalimat rasa syukur, bersalawat untuk Nabi kita, atau membaca doa-doa. Misalnya tadi alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Lalu bersalawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Itu harus dilakukan dalam menyampaikan kisah. Atau silakan semampu teman-teman, bahkan lihat audiensnya. Kalau audiensnya anak-anak kecil, cukup hamdan wa syukran lillah amma ba', Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Tapi kalau audiensnya mungkin sudah mulai level konuni, latih mereka untuk mendengarkan mukadimah.
nggak apa-apa. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh terus sepanjang-panjangnya. Silakan. Karena itu untuk melatih telinga mereka, karena setelah itu akan masuk ilmu, yaitu kisah. Nah, ini cara implementasi berkisah. Nah, saya mulai dengan kalimat alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita baca doa dan baca ayat. Setelah itu baru masuk kisah. Kisahnya seperti ini. Teman-teman mau mendengar kisahnya? Kisah tentang dua sahabat mulia, Abu Dzar Al-Ghifari dengan Bilal bin Rabah. Suatu hari Abu Dzar Al-Ghifari dengan Bilal bin Rabah terjadi sebuah pertikaian, percekcokan. Ketika saling bertengkar sengit saat itu, tiba-tiba keluarlah lisan dari seorang Abu Dzar Al-Ghifari dengan kalimat menghina fisik seorang Bilal bin Rabah. Dengan kalimat, wahai engkau si budak hitam. Tiba-tiba dengan emosionalnya seorang Abu Dzar keluar kalimat, wahai kau si budak hitam. Bilal bin Rabah langsung diam, menahan rasa marahnya. Sampai seperti ingin membalikkan kalimat itu, tapi dia tahan dengan sekuat-kuatnya. Bayangkan, rasa tahan itu bagaimana mimik wajahnya, bagaimana bentuk darah dan alirannya keluar dari kulit-kulitnya. Tetapi Bilal bin Rabah tidak merespon itu, dan dia langsung beranjak menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai bertemu dengan Rasul, Bilal bin Rabah menceritakan apa yang dilakukan Abu Dzar Al-Ghifari. Diceritakan ulang sampai keluar kalimat itu. Lalu Rasulullah dengan segera mengatakan kepada Abu Dzar Al-Ghifari bahwa engkau telah keluar kalimat lisannya jahiliyah. Rasul marah kepada Abu Dzar. Lalu Abu Dzar tiba-tiba langsung merenung diam. Dia menunduk kepalanya. Dan dia langsung segera menuju Bilal bin Rabah. Lihat apa yang dilakukan seorang Abu Dzar ketika ditegur langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Abu Dzar langsung menundukkan kepalanya, berada tersungkur, berada persis dekat dengan kakinya Bilal bin Rabah. Kepalanya dijatuhkan, berada persis dekat dengan kakinya Bilal bin Rabah. Lalu dia sambil mengatakan, wahai Bilal bin Rabah, angkat kakimu, injakan kakimu ke kepalaku, injakan kakimu ke kepalaku. Agar aku bisa merasakan bahwa aku telah melakukan hal-hal yang salah. Aku telah mengeluarkan kalimat-kalimat yang jahiliyah tadi. Perhatikan teman-teman. Abu Dzar Al-Ghifari karena melakukan lisan yang jahiliyah itu, untuk bisa membalas kesalahannya itu, dia meminta fisiknya dihukumi dengan menginjakkan kakinya Bilal bin Rabah di atas kepalanya. Berulang-ulang kalimat disampaikan oleh seorang Abu Dzar kepada Bilal bin Rabah. Injakkan kakimu di atas kepalaku ini. Karena aku telah mengeluarkan kalimat-kalimat jahiliyah. Tapi apa kata kalimat Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah tidak melakukan itu. Bilal bin Rabah tidak mengangkat kakinya untuk menginjak Abu Dzar Al-Ghifari di kepalanya. Di atas kepalanya. Tapi justru Bilal bin Rabah menahan semua emosi itu. Lalu dia mendoakan dan memaafkan terhadap semua kesalahan-kesalahannya. Dan meminta kepada Allah agar lisannya bisa kembali ke dalam lisan-lisan yang baik. Teman-teman rahmatullah ta'ala, baru setelah ini apa hikmah dari kisah ini? Nah, itu kita masuk penutupnya. Apa hikmah dari kisah ini? Boleh dilempar ke peserta didik atau pertanyaan, atau kita sendiri yang menyampaikan hikmah. Misalnya, pertama, ternyata orang-orang soleh pun akan ada muncul pertikaian. Orang-orang soleh pun yang sama-sama soleh, sama-sama orang baik, pasti dia akan berkelahi di antara mereka. Tapi lihatlah cara mereka berkelahi dan cara mereka menyelesaikan perkelahian itu. Ternyata Abu Dzar menyadari tentang lisannya yang salah. Bilal bin Rabah tidak membalasnya ketika Abu Dzar meminta untuk dibalas. Itu satu. Yang kedua, Abu Dzar pun ketika langsung ditegur oleh manusia mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu Abu Dzar menerima. Langsung segera beranjak menuju Bilal bin Rabah. Perhatikan teman-teman. Ternyata dalam kehidupan manusia, orang yang baik akan muncul sebuah pertikaian di antara mereka. Tetapi kalau mereka tahu bahwa kesalahan itu ada pada dirinya, maka orang yang salah akan segera langsung meminta maaf. Dan orang yang merasa diberikan kesalahan atau dizolimi tadi, dia langsung segera memaafkan. Itu hikmahnya. Dan mungkin bisa digali lagi hikmah-hikmah yang lain.
lalu ditutup. Kita ketemu pada kisah berikutnya, misalnya begitu, lalu ditutup. Misalnya, kira-kira bagaimana pertemanan Abu Dzar dengan Bilal bin Rabah di kemudian hari? Bisa juga seperti itu. Lalu apa akhir kehidupan dari Abu Dzar? Atau apa akhir kehidupan dari Bilal bin Rabah? Bisa juga begitu. Dan berbagai macam pola-pola penutupan dalam urusan bercerita kepada generasi-generasi kita. Atau bisa juga ketika kita menutup itu pada kondisi kisah itu sedang naik. Misalnya ketika kita bercerita tentang perang Badar misalnya. Ketika pada malam hari, malam di mana saat itu penentuan besok berperang atau tidak. Tiba-tiba air hujan turun dan semua para sahabat tertidur di tenda-tenda atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika sudah mulai tertidur, pasukan musuh dari jauh kejauhan mereka bersorak-sorak, berpoya-poya, merasa dirinya pasukannya paling banyak. Sedangkan kaum muslimin mulai tertidur. Lalu apa yang terjadi esok hari pada saat perang Badar? Kita ketemu di hari berikutnya. Nah, itu bisa begitu penutupan dalam cerita. Kira-kira apa yang terjadi besok hari dan seterusnya dan seterusnya. Itu harus dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.